Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis churn pelanggan yang dilakukan pada data tugas.csv. Eh, Presentasi ini bertujuan untuk memahami pola perilaku pelanggan yang berhenti berlangganan atau yang kita sebut churn, dan menyusun strategi prediksi serta pencegahan churn melalui permodelan dan analisis data yang tepat. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arif Asidik dengan nomor induk mahasiswa 2312055 dari kelas 4A Sistem Telekomunikasi. Yang pertama di sini adalah definisi churn. Apa itu churn? Churn dalam industri telco mengacu pada hilangnya pelanggan, yakni pelanggan yang berhenti berlangganan layanan perusahaan dalam periode tertentu. Lalu tujuan proyek ini adalah ada 3 gitu. Mungkin di sini dijelaskan tujuan prediksi churn adalah untuk mengetahui lebih awal pelanggan yang beresiko berhenti agar perusahaan dapat meningkatkan retensi dan mengurangi kehilangan pendapatan. Sebenarnya ada 3 tujuan. Yang pertama, memahami pola dan karakteristik pelanggan yang melakukan churn. Kedua, membangun model machine learning yang dapat memprediksi kemungkinan seseorang pelanggan akan churn. Ketiga, mengatasi masalah ketidakseimbangan data yang terjadi karena jumlah pelanggan churn sangat sedikit dibandingkan pelanggan yang tetap, dengan menggunakan teknik smooth atau synthetic minority oversampling technique. Nah, lalu di slide mungkin lanjut ke materinya. Yang pertama, saya melakukan eksplorasi data. Nah, dataset yang digunakan mencakup lebih dari 7.000 pelanggan dan berisi berbagai informasi seperti lama berlangganan, tenure, biaya bulanan, monthly charge, jenis layanan yang digunakan, metode pembayaran, serta label churn itu sendiri. Pada tahap awal dilakukan eksplorasi data untuk memahami struktur dan isi dataset. Langkah-langkah seperti melihat dimensi data, mengecek nilai nul, dan meninjau statistik deskriptif sangat penting untuk mendeteksi potensi masalah data sejak awal. Lalu ada yang namanya distribusi data numerik. Distribusi fitur numerik seperti tenure dan monthly charge sangat penting untuk memahami bagaimana pelanggan tersebar. Nah, lalu historik. Saat di sini saya menggunakan historik. Di sini saya sendiri melakukan dan menganalisis histogram yang saya digunakan. Histogram menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan memiliki masa langganan yang relatif pendek. Artinya banyak pelanggan baru. Lalu di sini juga saya menganalisis menggunakan box plot. Nah, box plot digunakan untuk mendeteksi outlier. Misalnya pada biaya bulanan yang terlalu tinggi, informasi ini nantinya dapat membantu dalam merancang strategi retensi yang lebih spesifik untuk segmen pelanggan tertentu. Nah, sebagian besar pelanggan memiliki tenure pendek dan variasi biaya cukup besar. Lalu selanjutnya ada distribusi churn. Nah, di distribusi ini saya menggunakan pie chart untuk menganalisis datanya. Nah, pie chart menunjukkan bahwa data sangat tidak seimbang, di mana hanya sekitar 27% pelanggan yang melakukan churn. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan model prediksi bias, yaitu terlalu sering memprediksi pelanggan tidak churn karena dominannya ke kelas tersebut. Oleh karena itu, ketidakseimbangan ini akan menjadi fokus penting dalam proses modeling atau modeling machine learning. Lalu selanjutnya saya melakukan pre-processing data. Artinya, sebelum dilakukan pemodelan, data perlu diproses terlebih dahulu. Fitur kategorikal seperti jenis layanan dan metode pembayaran diubah ke bentuk numerik menggunakan label encoding. Fitur numerik seperti tenure dan biaya dinormalisasikan agar memiliki skala yang seimbang dan model dapat bekerja lebih optimal. Setelah itu, data dipisah menjadi fitur X dan target Y untuk kebutuhan training dan evaluasi. Lalu selanjutnya saya melakukan modeling awal. Model pertama yang digunakan. Nah, di sini kan saya mengamati 7 model, dan namun di sini saya menggunakan 2 algoritma.
yaitu mohon maaf 6 model. Namun di sini saya menggunakan 2 algoritma, yaitu decision tree dan juga random forest. Nah, keduanya merupakan model yang cukup transparan dan mudah untuk ditafsirkan sehingga cocok untuk tahap awal. Model dilatih menggunakan data training, kemudian diuji menggunakan data testing untuk mengukur akurasi. Hasil awal menunjukkan bahwa random forest memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan decision tree, yaitu sekitar 79%. Nah, lanjut ke selanjutnya ada evaluasi model. Evaluasi tidak hanya berhenti pada akurasi, karena data tidak seimbang. Penting juga melihat metrik lain seperti precision, recall, dan terutama F1 score. F1 score memperhitungkan keseimbangan antara precision dan recall yang sangat penting dalam kasus churn. Confusion metric menunjukkan bahwa model lebih sering memprediksi pelanggan tidak churn, yang menegaskan pentingnya penanganan imbalance. Di metode evaluasinya menggunakan confusion metric, qualification reward, dan akurasi. Metrik F1 score karena mempertimbangkan presisi dan recall, model menunjukkan bias ke kelas mayoritas yaitu non-churn. Nah, di sini saya menangani data imbalance. Penanganan awalnya untuk mengatasi ketidakseimbangan digunakanlah metode smooth, yaitu systematic minority oversampling technique. Smooth bekerja dengan cara membuat data sintetis dari kelas minoritas, dalam hal ini pelanggan yang churn, dengan melihat tetangga terdekat di ruang fitur. Teknik ini terbukti efektif dalam menyimbangkan data dan membantu model belajar dengan lebih adil terhadap kedua kelas. Model machine learning maksudnya. Lalu hasil setelah menerapkan smooth dan melatih ulang model, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan performa pada prediksi churn. Akurasi tetap tinggi, namun yang paling penting F1 score untuk kelas churn meningkat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa model kini mampu mengenali pelanggan yang berpotensi churn dengan baik. Lalu kesimpulan dan rekomendasinya adalah bahwa random forest menunjukkan model terbaik dalam memprediksi churn, dan penggunaan smooth sangat membantu mengatasi ketidakseimbangan data. Rekomendasinya adalah agar perusahaan telco secara aktif memantau pelanggan yang teridentifikasi memiliki risiko churn tinggi dan memberikan intervensi seperti diskon atau program loyalitas untuk meningkatkan retensi pelanggan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.